Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa, ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih, nggak usah buka maskernya, lihat matanya saja saudara ya. Saya percaya saudaraku terkasih, kalau orang penuh dengan sukacita, matanya tetap memancarkan sukacita yang luar biasa, men. Karena Tuhan kita luar biasa, berkarya hebat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Baik saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau bagi firman Tuhan. Saudara terkasih, mau bagi satu firman Tuhan buat kita bersama. Saya kasih tema saudaraku terkasih, tenang di tengah badai. Mari sama-sama kita buka saudara Mazmur pasal yang 62, Mazmur yang ke-62, ayatnya yang ke-6. Saudaraku terkasih, Mazmur 62 ayat yang ke-6. Nah sorry, ini kitab Mazmur ini saudara terkasih yang 62 ini, Mazmur 62 ini. Ini agak berbeda saudaraku terkasih ketika saudara buka Alkitab saudara yang kertas dengan Alkitab saudara yang handphone. Saudara terkasih, toh? Saudaraku terkasih, jadi kalau saudara pakai yang kertas, Mazmur 62 ayat yang ke-6 ayatnya saudara ya. Tapi kalau pakai handphone kayaknya Mazmur 62 ayat 5 sepertinya ayatnya saudaraku terkasih. Jadi agak sedikit berbeda saudara ya. Supaya nanti kita jangan tabrakan waktu baca firman Tuhan ini saudara. Saudara lihat Mazmur 62 ayat yang ke-6 yang di kertas. Kalau yang di handphone kayaknya, kalau handphone saudara kayak handphone saya. Kalau handphone saudara juga ayat 6 berarti handphone saya rusak. Saudara kasih betul ya? Itu cuma itu antara dua itu saja saudara ya. Tapi yang pasti saudara terkasih tentang tenang di tengah badai saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kencang Mazmur 62 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini diucapkan oleh Raja Daud, saudaraku terkasih, dan dia berkata ketika kita bawa hidup kita pada Allah, maka kita bukan hanya mendapat ketenangan dalam hidup kita, tapi ada harapan yang luar biasa yang kita bisa terima dalam Tuhan, saudara. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara memang sulit menemukan ketenangan. Kenapa saudaraku terkasih? Karena saudaraku terkasih, begitu banyak masalah, pergumulan, sesuatu yang berat yang kita lewati hari-hari ini dalam kehidupan kita. Dan saudaraku terkasih, beratnya masalah ini seringkali justru bukan menimbulkan ketenangan, tetapi menimbulkan kekecewaan bagi banyak orang. Betul? Kalau saudara lihat yang saya tulis, saudaraku terkasih, beratnya masalah seringkali menimbulkan kekecewaan dalam kehidupan banyak orang. Kekecewaan kenapa? Ada yang kecewa sama keadaan yang dia alami. Ada yang kecewa sama dirinya sendiri. Kenapa saya seperti begini? Waktu punya masalah pergumulan, kenapa saya nggak bisa buat apa-apa? Dia kecewa sama dirinya. Ada juga yang kecewa sama orang lain. Dia lihat orang lain waktu dia punya berkat banyak, waktu hidupnya sukses, banyak orang yang dekat dengan dia. Tetapi ketika dia memiliki masalah pergumulan, orang pada menjauh dari dia. Lalu dia mulai kecewa sama orang lain, saudaraku. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika kita menemukan ada orang ketika kena masalah pergumulan dalam hidupnya, dia kecewa sama Tuhan, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mungkin waktu saya ngomong seperti begini, mungkin saudara berpikir dalam hati seperti begini, ya Pak Pendeta sih. Karena Pak Pendeta nggak ngalamin masalah saja. Coba kalau Pak Pendeta yang ngalamin masalah, pasti beratnya pergumulan Pak Pendeta. Jangan-jangan Pak Pendeta kecewa juga. Betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu buat saudaraku. Hari ini saudaraku terkasih, saya berdiri depan saudara, sebetulnya pergumulannya begitu berat sekali saudara. Saya ini tadi pagi saya sudah datang sebetulnya jam 6:30 kurang, saya sudah di bawah saudara. Saya di mobil, saudaraku terkasih, saya harus komunikasi terus sama keluarga saya yang di Riau karena mama saya itu saudaraku terkasih lagi sakit saudara ya. Jadi saudaraku terkasih, mama saya itu sudah seminggu di rumah sakit karena dia punya penyakit komplikasi saudaraku. Jadi setelah seminggu di rumah sakit, saudaraku terkasih, tadi malam kita putuskan karena rumah sakit daerah saya itu di Riau, Duri namanya saudara ya. Makanya saya kayak duri saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, jadi dari sono karena di sana ternyata peralatannya kurang lengkap, harus dibawa ke Pekanbaru saudara. Lalu saudaraku terkasih, sebetulnya dokter di sana sudah bilang bahwa keadaan mama saya memang cukup komplikasi. Semuanya, dia hampir semuanya kena saudara ya.
Saudaraku terkasih, yang pertama dia ke beberapa waktu lalu ada kejang-kejang, jadi harus scan otak, saudaraku terkasih. Sementara di sana scanningnya, CT scan-nya, saudaraku terkasih, nggak ada, jadi mereka harus dibawa ke Pekanbaru, saudara. Lalu saudaraku terkasih, mama saya ini sudah lama sakit jantung, pembengkakan jantung, saudaraku terkasih. Orang kalau sudah sakit jantung dan mengalami pembengkakan jantung, biasanya paru-parunya juga kena, saudara. Karena orang yang kalau sakit jantung, saudaraku terkasih, banyak minum, lalu jantungnya nggak normal memompa, saudara terkasih, maka airnya akan masuk ke paru-paru, saudaraku terkasih. Dan bukan itu saja, karena sudah sekian tahun, kurang lebih 5-6 tahun, karena mama saya sudah pernah kena stroke, saudara, saya pernah kesaksian sama saudara. Saudaraku terkasih pernah kena stroke, jadi saudaraku terkasih sekian tahun dia minum obat begitu banyak, saudaraku terkasih, jadi akhirnya mungkin ginjalnya juga kena, saudaraku. Jadi akhirnya saudaraku terkasih tadi malam, saudara terkasih jam 10 malam kami putuskan untuk bawa ke Pekanbaru, dan itu pun saudara terkasih dengan banyak sekali persoalan yang harus dihadapi. Kalau dirujuk dari rumah sakit sana ke Pekanbaru, saudara terkasih, selalu orang bilang nggak ada tempat yang kosong, saudara. Lalu kita putuskan kita langsung bawa saja. Lalu sudah memang ada keluarga di Pekanbaru, saudara terkasih, untuk cek dulu rumah sakit mana yang kita kira-kira bisa kita datangin yang kosong, saudara terkasih, ada tempat kosong. Puji Tuhan, akhirnya sampai di Pekanbaru jam 1 malam, saudaraku terkasih, karena dari tempat saya ke Pekanbaru kurang lebih 3 jam, saudara. Lalu saudaraku terkasih langsung ditangani, ditindak segala macam, CT scan, semua jantung, paru juga, semua dicek, saudaraku terkasih. Lalu tadi pagi keluar hasilnya, saudara. Lalu kami rapat tadi, saudara terkasih, lewat video call sama keluarga semua. Diputuskan, saudaraku terkasih, bahwa mama saya ini memang semuanya sudah parah, saudara. Jadi otaknya sudah parah, jadi jantungnya juga parah, paru-parunya juga parah, kena juga ginjalnya, saudara terkasih. Jadi dokter bilang sama kami, kalau tetap ada di sini, kemungkinan kami akan berusaha, yang pertama diisolasi dulu 2 hari, saudaraku terkasih. Jadi di swab 2 kali 24 jam. Jadi kalau swab pertama negatif, nanti swab lagi, sampai negatif lagi, baru masuk ke ICU, saudara. Tapi persoalannya, saudaraku, tidak sampai di situ. Dokter bilang, saudaraku terkasih, kalau dia negatif 2 kali, di sini tidak, kebetulan ICU semua full. Tidak ada ICU kosong. Jadi kemungkinan kalau dalam 24 jam ini tidak ada ICU kosong, ya kita masukkan perawatan saja, perawatan. Jadi tidak ada penanganan khusus. Jadi artinya, saudaraku terkasih, tidak ada juga sia-sia penanganannya, saudara. Nah, ada yang paling membuat kami bingung, yang paling membuat kami takut adalah, saudaraku terkasih, dia bilang kalau misalnya dalam 2 kali 24 jam ini, saudaraku terkasih, ada apa-apa, kami harus tanda tanganin surat bahwa semua harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Sekalipun mama kami tidak COVID, saudara. Saudaraku terkasih, jadi tadi saya dibawa lama, kita berbicara sama keluarga, memutuskan apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, kita putuskan untuk bawa mama kami pulang, saudara. Kami mau berdoa di rumah saja. Kalau rumah sakit juga sudah angkat tangan, saudaraku terkasih. Jadi kami bilang udah kami bawa pulang saja. Jadi hari ini sedang diurus bawa pulang. Makanya saudaraku terkasih, ketika melihat tema khotbah ini khotbah saya yang buat, saudara. Tapi hari ini, saudaraku terkasih, khotbah ini harus menjadi contoh atau aplikasi kehidupan yang saya mau bagi buat saudara. Apa yang dialami oleh Daud, saudaraku terkasih, dia bisa tenang di tengah badai. Harusnya ini yang dicatat di firman Tuhan menjadi contoh kehidupan yang kita tunjukkan lewat kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya kalau lihat firman Tuhan ini, saya juga sering berpikir, saudaraku terkasih. Iya ya, gimana kok Daud itu bisa tenang di tengah badai? Saudaraku terkasih, kalau saudara lihat firman Tuhan ini firman Tuhan, saudaraku terkasih, Daud ini bukan, saudaraku terkasih, waktu ngomong ini, aku tenang, lalu aku melihat pengharapan. Ini bukan dalam keadaan Daud lagi sukacita, bukan dalam keadaan Daud lagi punya banyak berkat, bukan lagi dalam keadaan Daud tidak ada masalah, bukan lagi dalam keadaan Daud di mana aman saja hidupnya, bukan, saudaraku terkasih. Waktu Daud, saudaraku terkasih, ngomong ini, saudara, dia melihat ketenangan, melihat pengharapan, dan dia mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ini Daud sedang mengalami pergumulan yang berat juga dalam kehidupan. Pergumulan apa, saudaraku terkasih? Mazmur 62 ini, saudaraku terkasih, latar belakangnya, saudara. Saudara tahu Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud waktu dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dikejar, mau ngapain Papa?
pendeta mau kasih berkat? Bukan, saudaraku terkasih. Dikejar karena Absalom mau bunuh bapaknya sendiri. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, pergumulan yang dialami oleh Daud. Dia dikejar oleh anaknya sendiri yang dia lahirkan, saudara terkasih. Dia dikejar oleh anaknya sendiri yang dia didik, saudara. Tetapi anaknya yang dijadikannya hebat luar biasa. Justru kehebatan dan keluar biasaannya itu dipakai untuk membunuh kehidupannya. Saudara bisa bayangin yang dialami oleh Daud hari-hari itu. Dan sampai-sampai dia harus lari dari kenyataan, saudaraku. Maksudnya kenyataan apa, Pak Pendeta? Kenyataannya kan Daud yang menjadi raja, Daud yang berkuasa, Daud yang hebat, Daud yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi dia harus keluar dari zona itu, saudaraku terkasih. Karena dia dikejar oleh anaknya sendiri dan dia tidak tahu harus berbuat apa kepada anaknya. Saudaraku terkasih, hari-hari di mana Daud berkata, aku tenang dan aku melihat pengharapan. Itu Daud sedang merasa direndahkan dalam kehidupannya. Hari-hari ketika Daud berkata aku tenang dan aku melihat pengharapan, itu Daud sedang dihianati oleh anaknya sendiri. Hari-hari Daud waktu dia berkata aku tenang dan aku melihat pengharapan, itu masa di Daud di mana dia diancam untuk kehidupannya harus diakhiri oleh anaknya sendiri. Ini pergumulan yang tidak gampang, saudaraku. Kalau hari-hari ini saudara mengalami pergumulan dalam hidupmu, mungkin hanya karena kerjaan, gaji dipotong 30%, atau mungkin karena dipecat, di PHK, saudara terkasih, atau mungkin karena hanya masalah sakit sedikit, saudara terkasih dalam nama Tuhan, dengar, itu yang dialami oleh Daud, saudara terkasih. Apa yang kau alami itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh Daud, saudara. Tapi hari ini saudara terkasih, firman Tuhan berkata, dalam kondisi yang begitu berat, dalam badai yang begitu luar biasa, saudara terkasih, Daud berkata, aku tenang dan aku melihat pengharapan. Amin. Saudaraku terkasih, pertanyaannya adalah kenapa Daud bisa tenang di tengah badai? Kenapa Daud bisa tenang bahkan melihat pengharapan di tengah persoalan yang begitu berat yang dia alami dalam hidupnya? Dan hari ini saudaraku terkasih, ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Sebab kita percaya apa yang difirmankan Tuhan adalah janji Tuhan yang indah bagi kita. Amin. Saudaraku terkasih, saya menemukan, saudaraku terkasih, saya coba cek saudara ya. Saudara tahu kenapa Daud bisa tenang, saudara terkasih? Dia bisa melihat pengharapan di tengah badai yang begitu berat dalam hidupnya. Saudara tahu kuncinya apa? Kuncinya ternyata cuma satu. Saudara tahu apa? Kuncinya cuma percaya. Satu kunci yang dimiliki oleh Daud yang membuat dia bisa tenang menghadapi badai, yang membuat dia bisa melihat pengharapan di tengah besarnya persoalan kehidupan. Firman Tuhan, saudara terkasih, waktu saya lihat kuncinya cuma satu. Saudara apa? Kuncinya percaya saja. Pak Pendeta ngomong begitu, emang kita nggak percaya? Kita juga percaya, Pak Pendeta. Kita juga percaya Yesus itu Tuhan. Kita juga percaya Yesus itu luar biasa. Kita juga percaya Yesus itu dahsyat. Lalu pertanyaannya, percaya yang bagaimana yang dimiliki oleh Daud, yang membuat dia bisa tenang menghadapi badai dan bisa melihat pengharapan di tengah badai. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba lihat Mazmur 62 ini, saudara. Saya menemukan ada 3 kepercayaan yang dimiliki oleh Daud tentang Tuhan yang membuat dia bisa tenang sekalipun badainya begitu berat. Ini juga saudaraku terkasih, yang saya yakin saudara terkasih, yang membuat Daud mampu berkata dalam Mazmur pasal yang ke-23. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelaman, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Saudara, kenapa Daud bisa mampu dengan tenang berkata begitu? Saya menemukan saudara terkasih, ada 3 kepercayaan yang ditanamkan oleh Daud dalam dirinya tentang Tuhan yang membuat dia kuat menghadapi persoalan. Apa itu? Yang pertama, mari kita lihat saudaraku terkasih. Yang pertama, mari buka saudaraku terkasih Mazmur 62 tadi ayat 7 dan 8. Saudara lihat firman Tuhan ini. Yang pertama, yang kepercayaan yang dimiliki oleh Daud yang membuat dia tenang, saudara terkasih, yang pertama firman Tuhan bilang begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Yang pertama dengar. Yang pertama yang dipercayai oleh Daud adalah tentang Allah. Daud berkata, Allah itu gunung batuku. Kalau kita lihat firman Tuhan, kitab Mazmur, saudara terkasih, kita sering kali ketemu firman Tuhan atau ayat firman Tuhan yang berkata, Daud bilang Tuhan itu gunung batu, betul? Saudara kalau dengarin, bahkan kalau kita lihat puji-pujian kita kan banyak sekali, betul ya? Yang mengatakan bahwa Tuhan gunung batu, kita bersorak, kita bernyanyi dengan luar biasa. Hanya Dia gunung batuku. Betul saudara ya? Saudaraku terkasih, ada banyak saudaraku terkasih lagu-lagu, nyanyian, pujian, ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh Daud bahwa Tuhan adalah gunung batu baginya.
Tapi saudara pernah pikirkan nggak, saudara terkasih, kenapa dia berkata Daud berkata Tuhan itu gunung batu? Ini yang menjadi kunci yang pertama yang membuat dia tenang menghadapi badai. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama saudara dengar. Daud mempercayai, saudara terkasih, bahwa Tuhan itu adalah gunung batu. Maksudnya adalah karena dia percaya Tuhan itu adalah tempat perlindungan atau Tuhan yang mampu melindungi di kehidupannya. Saudaraku terkasih, jangan lupa ini kan firman Tuhan dicatatkan zaman perang pada saat itu, betul? Siapa yang sudah pernah ke Israel? Saudara terkasih, boleh angkat tangan? Ke Mesir lah. Ke Mesir, Israel. Ada yang udah pernah? Oh, ternyata banyak, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, kalau saudara pergi ke sana, apalagi waktu jalan dari Mesir ke Israel atau Israel ke Mesir, saudara terkasih, saudara kan kiri kanan lihatnya gunung semua, betul? Tidak ada kehidupan rasa-rasanya, saudara terkasih, betul ya? Gunung semua. Nah, gunungnya seperti begini nih, yang saya bikin backgroundnya, saudara terkasih. Gunungnya seperti begitu, saudara. Itu masih mending ada pohon-pohon walaupun kering, saudara terkasih. Tapi biasanya kalau kita ke sana kan kering, itu tidak ada pohon, gunung semua. Saudara dengar? Waktu zaman perang itu, saudara kasih, kalau orang berperang, saudara, tempat yang paling aman ketika mereka diserang atau ada musuh yang datang menyerang mereka, tempat yang paling aman adalah ketika mereka berlindung di balik gunung batu. Kalau mereka sudah berada di balik gunung batu, maka mereka akan aman dari serangan-serangan musuh dan mereka akan terjaga, mereka akan dilewatkan oleh masalah pergumulan yang harus mereka alami dalam hidup mereka dalam perang pada saat itu. Dan hari ini saudara kasih dengar Daud, saudara kasih memahami Tuhan seperti itu. Waktu dia punya persoalan pergumulan dalam hidupnya, Daud percaya kalau dia ada dalam Tuhan, kalau dia membawa hidupnya kepada Tuhan, dia sedang menempatkan dirinya di balik gunung batu itu. Artinya saudaraku terkasih, yang pertama, kalau kau mau tenang waktu kau mengalami masalah pergumulan dalam hidupmu, yang pertama, engkau harus percaya bahwa Tuhan mampu melindungi engkau. Kalau engkau meragukan ini, saudara kasih, jangan harap dapat ketenangan dari Tuhan. Kau harus betul-betul penuh kepercayaan. Firman Tuhan berkata, jika engkau percaya dan tidak ada keraguan, kebimbangan sedikit pun dalam kehidupanmu, saudara kasih, firman Tuhan bilang, apa yang kau minta akan engkau dapatkan dari Tuhan. Amin. Yang membuat kita seringkali takut, saudara tahu apa? Karena kita ragu sama perlindungan Tuhan. Saya beberapa kali, saudaraku terkasih, hampir matilah, saudara terkasih, kecelakaan segala macam, tapi sampai hari ini saya sehat dan gemuk, tidak kurus-kurus, saudara terkasih, betul ya? Saya yakin, saudara terkasih, ini luar biasa pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saya ingat terakhir kali, saudara terkasih, saya mengalami kecelakaan, saudara terkasih, waktu itu di Kalimantan. Kami pergi berempat hamba Tuhan, saudara, karena di sana mobil, saudara terkasih, mobil mobil mertua, saudara terkasih, jadi saya yang bawa, saudara terkasih. Kami 4 hamba Tuhan di sana, saudara kasih bawa pergi mobil, saudara. Lalu saudara kasih begitu lagi di jalan, saudara kasih ada jembatan yang panjang, saudara ya. Jembatan sebelahnya sungai gede, saudara kasih. Tiba-tiba entah bagaimana tuh, tiba-tiba nongol truk kencang, saudara. Saya yang mau ngelakin itu truk, saudara kasih, rupanya ada di perbatas jalan itu agak tinggi sedikit batunya, saudara ya, betonnya. Rupanya ban depannya kena ke situ, saudara. Begitu kena ke situ langsung, wah, pokoknya di sini mobil, saudara. Jadi pokoknya hantam kiri, hantam kanan, sampai akhirnya saudara kasih begitu lewat itu jembatan gede, langsung kami masuk ke dalam, saudara kasih. Nggak masuk ke kalinya. Kalau masuk kalinya mungkin udah mati kami sekarang, saudara ya. Nggak ada saya hari ini, saudara kasih. Jadi begitu masuk ke dalam, saudara kasih, nggak terlalu turun jauh, saudara, masih di ada tanah begitu, saudara kasih. Begitu sampai di bawah kami duduk tenang sebentar. Saya juga, saudara kasih, tenangkan diri saya, saudara ya. Teman-teman juga bertiga, saudara kasih, juga tenangkan dirinya. Lalu saudara kasih, tiba-tiba yang di sebelah saya, saudara kasih, mungkin saudara kenal Pastor Andrew Luarto, pernah mungkin khotbah juga sama saudara. Yang orangnya ganteng-ganteng itu, saudara kasih, yang tinggi, saudara kasih. Lalu dia bilang sama saya begini, bang, mundur bang. Siapa tahu kita bisa tarik mundur. Lalu saudara kasih masukin gigi mundur, saya gas, nggak jalan-jalan, saudara kasih. Coba digas kencang bang, saya gas kencang, nggak jalan-jalan. Tiba-tiba orang dari luar teriak, jangan dimundurin, nggak bisa itu, bannya pada copot, kata saudara sebetulnya. Waktu kami turun ternyata betul bannya sudah nggak ada, saudara kasih. Pantas kamu mundur, saudara kasih. Saudaraku terkasih, begitu kami turun, saudara kasih, saya lihat itu mobil, saya bilang Tuhan Yesus tolong. Saya nggak pernah kepikir, saudara kasih,
keadaan seperti begitu, tapi kami bisa selamat dengan sehat. Saya percaya ini perlindungan Tuhan yang luar biasa. Ini bukan berarti saudaraku terkasih karena kau berkata, oh Tuhan perlindungan kita, percaya Tuhan pasti lindungi kita. Terus saudara trek-trekan terus di jalan, saudara. Mobil dibawa miring-miring, saudara. Bukan itu maksudnya saudara. Kau tetap lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Masalah tidak bisa dihindari, tapi kau harus percaya ketika masalah datang, Tuhan bisa melindungi saudara dengan luar biasa. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara terkasih. Yang kedua, kenapa Daud bisa tenang dan melihat pengharapan di tengah badai? Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Lalu apa katanya? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Yang kedua, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, kalau kau pengen tenang dan melihat pengharapan di tengah badai persoalan yang kau alami dalam hidupmu, yang kedua, engkau harus percaya bahwa Tuhan punya solusi dan Tuhan punya jalan keluar untuk setiap persoalan dan permasalahan yang kau alami dalam hidupmu. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata, Daud berkata, kalau kau betul-betul percaya pada Allah dan pengen lihat ketenangan dan pengen merasakan ketenangan, pengen melihat pengharapan di tengah badai dalam hidupmu, firman Tuhan berkata, Daud berkata, kalau kau harus curhat, saudara terkasih, curahkan isi hatimu kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa curhat kepada Tuhan? Saya mau tanya buat saudara, kalau saudara curhat sama orang lain, kira-kira tujuannya apa? Karena saudara pengen dapat jalan keluar untuk persoalanmu, betul? Kau punya masalah nih. Lalu kau cerita sama orang. Orang bilang, ya supaya dia lepas. Betul. Tapi lepas maksudnya tujuannya apa? Karena kau pengen dapat sesuatu dan kau bisa lebih tenang. Betul ya? Tapi dengar, saya mau kasih tahu saudara dengar. Kalau kau punya masalah, pergumulan, persoalan, apalagi sesuatu yang sangatnya jangan sampai kedengaran orang lain, saudara kasih. Saya harap saudara kasih, saudara tidak perlu curhat sama orang lah. Curhat sama Tuhan lah, saudara. Karena kalau curhat sama orang, saudara terkasih, dengar, saya kasih tahu saudara. Kalau kau curhat sama orang, kau ngomong 2 kalimat, nanti dia pasti curhat lagi sama orang lain 3 kalimat. Sekalipun engkau berkata, saudaraku terkasih, enggak, saya percaya kok sama dia. Enggak, jangan percaya, saudara kasih. Karena orang itu biasanya kalau diceritain sesuatu kan, lalu kita bilang, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Saya dengar, dia bilang, ya pastilah, mana mungkin saya cerita sama siapa-siapa. Dengar, dia pasti cerita sama orang lain. Sekalipun waktu cerita sama orang lain, dia juga ngomong yang sama. Tapi kau jangan cerita siapa-siapa ya. Karena saya sudah janji loh sama dia loh. Kalau saya tidak akan cerita sama siapa. Aku cerita sama kau karena kau temanku loh. Teman dekat. Iyalah, nggak mungkin saya cerita sama siapa-siapa. Saudara dengar, setelah itu temannya lagi tuh cerita lagi ke orang lain dengan kalimat yang sama. Dalam 2 hari, ceritamu sudah sampai Surabaya. Saudaraku terkasih. Saudaraku enggak usah. Kalau kau pengen tenang, saudara kasih, cerita sama Tuhan. Karena waktu kau cerita sama Tuhan, di samping engkau percaya kepada Allah, saudaraku terkasih, engkau siap menerima solusi. Karena solusi yang terbaik untuk pergumulanmu itu datangnya dari Tuhan, saudara. Hari ini saudaraku terkasih, saya nggak tahu mau cerita sama siapa, saya ceritanya ke khotbah, saudara itu. Pergumulan saya yang hari ini saya alami. Tapi saudaraku terkasih, ini kami sudah berdoa berkali-kali, kami berseru sama Tuhan, kami percaya. Apapun yang terjadi hari ini, saudara kasih, saya percaya ada solusi buat pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Amin. Hari ini stop cerita sama orang lain, saudara. Apalagi saudaraku terkasih, persoalanmu adalah pergumulan karena akibat dosamu. Saya harap jangan cerita sama Tuhan saja. Dan stop berbuat dosa, itu lebih tepat, saudaraku terkasih. Kau berhenti berbuat dosa. Kalau mau curhat sama Tuhan, tapi curhat sama Tuhan, Bapak Pendeta, kita kan nggak dengar Tuhan ngomong. Kalau bisa, waktu kita cerita, dia bilang, iya ya, itu yang kita inginkan sih, betul ya? Tapi saudara tahu, iya ya temanmu itu, saudara kasih, itu jadi malapetaka baru buat saudara. Sudah stop, cerita sama Tuhan saja, saudara. Cerita sama Allah kita, karena dia punya solusi untuk pergumulan dan persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara kasih, kalau kau mau tenang, kau ceritanya sama Tuhan karena kau percaya dia punya solusi. Kalau kau cerita sama orang lain, kau tidak akan tenang. Mungkin hari itu kau tenang, 2 hari lagi tambah parah. Saudara kasih, betul ya? Jadi cerita sama Tuhan saja. Amin. Itu yang kedua. Yang pertama, kenapa Daud tenang, saudaraku terkasih? Karena Daud percaya bahwa Tuhan bisa melindungi dia. Makanya dia tenang.
Dia bisa santai, dia bisa melihat pengharapan yang luar biasa. Yang kedua, kenapa Daud tenang, saudaraku terkasih? Karena dia percaya Tuhan punya solusi. Sehingga dia curhat, kalau harus curhat, dia curhatnya kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar dalam kehidupannya. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir, saudara terkasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, amin. Karena kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya mujizat terjadi, saudara terkasih ya. Pendeta kalau sudah bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara terkasih, betul ya. Yang tadi sudah mulai buta, sudah mulai menundukkan kepala dan menutup mata, saudara itu. Sudah mulai gelap, enggak kelihatan apa-apa lagi, saudara. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya, betul ya. Jadi kalau poin 1, 2 dia enggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara terkasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara terkasih, betul ya. Yang terakhir, saudara terkasih, jangan sia-siakan poin terakhir ini, saudara ya. Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Ini yang terakhir. Kenapa Daud bisa tenang? Kenapa dia bisa melihat pengharapan di tengah badai yang berat yang dialami dalam hidupnya? Firman Tuhan berkata, 1 kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab, apa katanya? Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dengar ketiga, kenapa Daud, saudaraku terkasih, bisa tenang menghadapi badai dan dia bisa melihat pengharapan di tengah persoalan yang berat? Karena Daud percaya bahwa Allah itu adil, saudaraku terkasih. Daud percaya bahwa dia mengasihi Tuhan itu mengasihi dia. Sehingga dia tidak perlu takut. Sekalipun hari itu dia tertindas, sekalipun hari itu dia rasanya tertekan, sekalipun hari itu dia rasanya mengalami penderitaan yang diperbuat oleh orang lain, bukan karena kejahatannya, bukan karena apa yang dia lakukan yang tidak benar, tetapi karena dia harus mengalami penderitaan itu. Dia percaya Tuhan itu adil. 1 kali Tuhan akan balas apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, saudara terkasih. Waktu dia tetap bertahan benar, waktu dia tetap berharap pada Allah, waktu dia tetap berseru dan tidak melakukan kejahatan, sekalipun penderitaan banyak harus dia hadapi, Daud percaya 1 kali Tuhan akan ganti dengan hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Itu yang membuat firman Tuhan berkata, membuat Tuhan, hati Tuhan tidak pernah bergeser dari Daud, saudaraku terkasih. Hari ini seberapa besar kita, saudaraku terkasih, waktu kita punya masalah dalam hidup kita, kita berusaha mencari solusinya. Bahkan kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan karena kita merasa orang lain pantas mendapatkan solusi itu. Waktu orang lain berbuat jahat kepada kita, kita menderita, lalu kita membalasnya karena kita rasa layak dia mendapatkannya. Saya sering katakan ini buat jemaat Tuhan. Mungkin sama saudara juga sudah berkali-kali saya katakan, ada 2 hal yang dilarang Tuhan untuk kita lakukan karena itu tugasnya Tuhan. Tapi sering kali kita lakukan. Sudah tahu apa? Yang pertama menghakimi, yang kedua membalas. 2 hal ini firman Tuhan catat tugasnya dia. Tidak boleh diambil, tidak boleh kita lakukan. Ini tugasnya dia. Yang pertama menghakimi, yang kedua membalas. Tapi ini yang 2 ini sering kali kita lakukan dalam hidup kita. Orang melakukan yang benar, kita hakimi, tetap salah. Apalagi salah, berantakan kita menghakiminya. Betul ya? Lalu kita berkata kita seolah-olah benar di hadapan Allah, padahal kita salah. Kenapa? Karena kita mengambil tugasnya Tuhan, saudara. Yang kedua membalas. Waktu orang lakukan sesuatu yang jahat kepada kita, saudara terkasih, lalu kita menderita karenanya, kita berpikir bagaimana caranya untuk kita bisa melakukannya. Saudara lihat Daud. Waktu dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya Daud itu raja. Dan dia punya kekuatan untuk membalasnya, saudara. Tapi dengar, kalau saudara baca firman Tuhan, dan saudara, saya yakin saudara juga tahu, Daud berkali-kali tidak membalaskan perbuatan jahat kepada orang lain. Itu bukan hanya sekali ini saja, bukan hanya kepada Absalom, bukan. Saudara ingat, mulai dari kepada Saul pada saat itu, sampai seterusnya dia tetap melakukan hal yang sama. Ini yang membuat dia bisa terlepas dari setiap pergumulan dalam kehidupannya. Saudara percayalah apa yang kita alami ini, penderitaan persoalan yang kita alami. Dengar, saudara terkasih, ini tidak selamanya, saudara. Mana ada ceritanya saudara kasih Tuhan taruh saudara hidup hari ini di tempat ini, di bumi ini supaya kau menderita terus. Kalau mau menderita terus, masukkan aja neraka sekalian, saudara kasih, betul ya? Supaya menderita selamanya. Enggak, itu bukan itu saudara kasih. Kalau ada orang memahami seperti itu salah menurut saya. Kalau Tuhan mengizinkan persoalan pergumulan dalam hidup kita, pertama firman Tuhan yang harus kau tanam dalam hidup. Pertama firman Tuhan berkata,
persoalan itu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Artinya apa, saudaraku terkasih? Artinya sebelum kau mengalami pergumulan, Tuhan sudah punya kekuatan dalam kehidupanmu yang membuat engkau sebetulnya mampu melewatinya. Tuhan itu adil, saudaraku terkasih. Kalau hari-hari ini kau merasa punya kehilangan sesuatu ketika kau mengalami pergumulan dalam kehidupan, dengar, Tuhan itu adil. Tuhan pasti menggantikannya dengan berkat-berkat yang luar biasa. Untuk itu tanam 3 hal ini dalam hidupmu. Kau harus berani percaya Tuhan bisa melindungimu. Kau harus percaya bahwa Tuhan punya solusi buat persoalanmu. Yang ketiga, kau harus percaya bahwa Tuhan itu adil. Kalau kau percaya 3 hal ini, saya percaya hidupmu akan tenang. Engkau akan melihat pengharapan sekalipun badai kau alami begitu besar. Hari ini bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan biar kita terima ketenangan dari Tuhan kita yang luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita bangkit berdiri saudara. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya hari ini tangan Tuhan sedang bekerja luar biasa. Mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya hari ini Tuhan ada bagi kami. Dan Tuhan terus memegang tangan kami. Kami berserah terus kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Haleluya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu tanaman di bumi tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kita katakan pujian dari awal. Katakan dengan segenap hati, haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat yang engkau alami tak melebihi kekuatan Tuhanku, haleluya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang itu. Mari sekali lagi dengan percaya katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, haleluya. Satu karya yang agung mulia, saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, oh tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya
Bapak Ibu, hari ini mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kau harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi engkau dengan luar biasa. Hari ini masalah pergumulan apapun yang kau hadapi dalam hidupmu, percayalah Tuhan sanggup melindungi engkau. Mungkin sekalipun hari ini kau berkata begitu berat dan engkau tidak bisa melihat jalan keluar untuk masalahmu, hari ini dengar firman Tuhan berkata Tuhan punya solusi buat saudara. Dan sekalipun hari ini kau merasa sakit untuk harus menghadapi persoalanmu, hari ini dengar Tuhan itu adil, saudaraku terkasih. Ketika engkau tetap berharap setia, berseru, berserah kepadanya, Tuhan pasti gantikan apa yang kau alami dengan sukacita yang luar biasa. Untuk itu terus kita berserah pada Tuhan. Kita berharap pada Dia sebab Allah kita luar biasa. Hari ini mari berdoa bawa pergumulanmu dalam tangan Tuhan, saudara. Sebab Tuhan mengenal engkau jauh sampai kedalaman hatimu. Katakan dan serukan kepada Tuhan dengan tulus di hadapan. Sebab Dia dengar doamu, saudaraku. Kalau hari ini kau berkata, Pak Pendeta, pergumulanku begitu berat, pergumulanku begitu besar, pergumulanku begitu banyak, Pak Pendeta. Dan aku rindu dukungan doa, kau boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Arahkan hati dan hidupmu pada Tuhan dan percaya pada Tuhan hari ini, dan biar Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib. Bapak, engkau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat ya Tuhan. Hari ini hambamu berdoa membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Mungkin hari ini pergumulan mereka berat, pergumulan mereka besar, tetapi hari ini mereka percaya kepada-Mu Tuhan. Mereka percaya Tuhan perlindungan dalam hidup mereka. Mereka percaya Tuhan punya solusi untuk persoalan mereka. Mereka percaya Tuhan baik, mengasihi hidup mereka. Hari ini hambamu berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Apapun persoalan yang dialami oleh jemaatmu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit, disembuhkan dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Kalau mereka punya masalah keluarga, dipulihkan dengan luar biasa. Kalau mereka punya masalah ekonomi, Tuhan berkati, berlimpah-limpah-limpah ya Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Kau buat berhasil. Kau buat berhasil ya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Biar tangan-Mu yang dahsyat Tuhan menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, katakan haleluya.